Selamat datang di pertemuan ke-15 kita. Jadi kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai bottom up parsing dengan menggunakan shift reduce parsing. Kali ini kita akan membahas mengenai simple LR parsing. Nah, sebelum kita melihat bagaimana tabel LR parsing yang simple itu bisa dibuat, kita akan membahas dulu mengenai LL0 automaton dan item. Pertama kita akan lihat notasi berikut. Jadi sebelumnya Anda sudah mempelajari mengenai LLK grammar. Sekarang kita akan melihat mengenai LRK grammar. Jadi ini kurang lebih hampir sama dengan LLK grammar. Jadi di mana kita memiliki left to right scanning berdasarkan huruf L pertama. Yang berbeda adalah huruf yang kedua, yaitu kalau kita sebelumnya mempelajari L, sekarang R yang menandakan kita melakukan derivasi dari kanan. Jadi rightmost derivation. Dan kemudian K di dalam tanda kurung ini menandakan sejumlah simbol yang kita look out sebelum kita melakukan parsing. Jadi ini sebenarnya konsep yang digunakan untuk merepresentasikan bagaimana automata bekerja di dalam bottom up parsing. Nah, LR0 itu adalah konsep spesial yang menjadi dasar dari simple LR parsing. Nah, di dalam LR0 kita akan melihat tidak ada simbol untuk yang kita lihat dari input. Nah, terminologi selanjutnya yang harus Anda pahami adalah item. Di sini terutama mengenai LR item. Kita baru bertemu dengan notasi item ini di bottom up parsing ini. Jadi yang kita sebut item adalah sebuah produksi dengan titik atau dot pada sesuatu posisi. Nah, dot ini merepresentasikan suatu kondisi atau state yang menyatakan simbol mana yang sudah dilihat oleh automaton dan apa yang akan diharapkan. Nah, misalnya kita memiliki produksi seperti ini, A menuju X, Y, Z. Ini adalah bentuk aturan produksi biasa. Nah, kita bisa menambahkan dot di antara body dari produksi ini, sehingga kita memiliki suatu gambaran mengenai sudah sampai mana proses parsing kita bekerja. Jadi khusus untuk aturan produksi ini, kita bisa mendapatkan 4 posisi yang menyatakan 4 item sebagai berikut. Jadi pertama posisinya dot x, y, z. Ini menyatakan kita masih ada di awal dan kita mengharapkan adanya derivasi dari x, y, z. Yang ini kita sudah melihat x dan kita mengharapkan adanya derivasi dari y dan z. Dan seterusnya, ini menandakan kalau titiknya atau dotnya sudah di paling kanan dari body suatu aturan produksi. Ini menyatakan bahwa kita sudah melihat semua simbol ini sebelumnya, dan kita berada di akhir istilahnya akhir parser untuk aturan produksi ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai items dari produksi A. Jadi hanya berdasarkan dotnya saja. Anda bisa menambahkan dotnya ini tanpa aturan, tapi nanti pada saat kita melakukan parsing, dot ini akan membantu kita dalam menentukan bagaimana kita membuat parsing table-nya. Jadi sekali lagi, item hanyalah konsep bantu untuk kita melihat sudah sampai mana kita melakukan parsing. Jadi dengan menambahkan tanda titik atau dot di tengah seperti ini, yang menandakan posisi di mana kita sudah melakukan atau kita sudah melihat simbol tersebut. Jadi ini kita bisa taruh dimanapun selama di dalam production bodinya. Nah, kemudian fungsi pertama dari item yang harus Anda pahami adalah mengenai closure. Jadi yang sering disebut sebagai closure of item sets. Nah, closure itu merupakan suatu fungsi
yang katakan dia melihat yang menentukan sekumpulan item mana yang saling terkait satu sama lain, atau bisa digambarkan sebenarnya state-nya sama. Jadi secara formalnya kita bisa tulis sebagai berikut. Jadi misalkan I adalah set item dari suatu grammar G. Closure itu bisa kita tentukan dengan menggunakan aturan yang sangat mudah seperti ini. Jadi pertama kita akan masukkan semua item di dalam I. Ingat, I adalah set of item, dengan kata lain himpunan, ke dalam closure dari I. Jadi ini notasinya hampir sama dengan notasi first dan follow. Jadi apa yang ada di sini itu bisa lebih dari satu. Kedua, kita akan mengecek pola bila kita memiliki pola seperti ini. Jadi A menuju alpha dot B besar beta di dalam closure ini. Jadi yang setelah inisialnya, maka kemudian kita juga akan mengecek yang di sini, yang penting B-nya ya. Jadi ada titik, ada terminal, ada non terminal dengan dot di sebelah kirinya secara langsung, dan kita memiliki aturan produksi B menuju gamma, maka kita akan menambahkan item B menuju dot gamma ke dalam closure. Jadi ini sebenarnya seperti first. Jadi kalau ini adalah tanda firstnya dan ini adalah B-nya, ya maka atau follow ya. Jadi ini dot, apa yang follow B, apa yang mengikuti B, mengikuti titik adalah B besar. Sementara kalau B besar memiliki aturan produksi menuju gamma, berarti kan ini sebenarnya sama saja dengan kalau titiknya itu kita taruh di gamma. Nah, ini akan kita ulangi sampai semua aturan produksi sudah bisa dimasukkan atau item bisa dimasukkan. Nah, kita akan lihat contohnya ini lebih lanjut nanti bagaimana kita menghitung closure. Oke, ini contoh bagaimana kita bisa menentukan closure. Jadi di dalam closure itu nanti ada kita akan mengikuti melihat aturan ini. Jadi grammar yang sudah sering kita gunakan. Di sini kita augment si grammarnya. Jadi grammar yang biasa kita gunakan adalah nomor 2 sampai 4 aturan produksinya. Cuman di sini kita lakukan augment si grammarnya, yaitu dengan E accent menjadi E. Nah, ini penting untuk LR parser karena ini nanti akan menjadi simbol bahwa parser kita sudah selesai. Kalau dia sudah mendapatkan augmented symbol E accent, kita bisa melihat bahwa itu sudah selesai. Nah, untuk membuat aturan augment itu cukup mudah. Anda cukup mengambil initial simbol atau start simbolnya dari suatu aturan produksi. Kemudian Anda buat versi aksennya dari simbol tersebut, dan Anda petakan dari aksen tersebut ke start simbol yang sebenarnya. Nah, katakanlah kita ingin menghitung closure dari ini. Jadi kita bisa buat pertama dari dari aturan produksi pertama dengan menaruh dot di paling kiri. Kita bisa memulai menghitung closure dari situ. Katakanlah kita punya E accent menuju dot E. Ini akan kita hitung closure-nya. Nah, kita akan coba lihat. Jadi kita punya sebentar. Ini kita lihat misalnya kita punya closure. Jadi kita tadi punya closure dari aturan produksi kita, yaitu E accent menuju dot E. Nah, ini kalau kita lihat dia
kan berarti yang kita masukkan pertama adalah kalau kita misalnya kita tulis C sebagai himpunan untuk closure ini, berarti item ini action menuju dot ini adalah yang pertama kita masukkan. Nah, aturan kedua menyatakan kalau kita punya aturan produksi A menuju alpha titik B besar beta, dan aturan produksi B menuju gamma, maka kita harus tambahkan item B menuju titik gamma. Nah, di sini kita lihat B itu yang paling penting. Nah, di sini sebenarnya closure ini, item yang sudah ada di closure itu masuk karena ini adalah equal. Jadi kita punya action menuju dot ini adalah sama dengan ini. Kalau kita lihat misalnya, maka action itu akan menjadi A, itu akan menjadi B dengan betanya itu kosong, dan alfanya juga epsilon. Jadi sebenarnya kita bisa membuat seperti ini. Sehingga kemudian tapi kita lihat juga, kalau kita lihat di aturan produksi kita akan mendapatkan aturan produksi yang B-nya itu yang di sini, nomor 2, yaitu E menjadi E plus T atau menjadi T. Jadi dua aturan produksi ini kita miliki, sehingga kita bisa tambahkan. Jadi saya tuliskan ke sini, kita punya aturan produksi E menjadi E plus T atau T. Sehingga di sini kita tambah, ini kan yang menjadi aturan produksi B gamma. Jadi kita tambahkan aturan produksi kita selanjutnya ke dalam ini adalah titik E plus T dan E menjadi titik T. Nah, ingat bahwa algoritma tadi bersifat looping ya. Jadi kita akan terus menambahkan sampai nggak ada yang bisa kita tambahkan. Sekarang dotnya itu kan kita punya di sini. Jadi yang biru ini sekarang kita petakan menjadi pola yang ini. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat, kita akan punya untuk item ini kita punya A, ini alfanya kita punya epsilon, E-nya itu adalah B besar, dan plus T-nya itu adalah beta. Nah, cuman karena di sini kita sudah punya aturan E, ya kita tidak akan tambahkan ini lagi, tetapi kita lihat yang ini.